Bismillahirrahmanirrahim. Babu na'ibil fa'il. Bab na'ibul fa'il. Aqim maqamal fa'il alladhi hudif maf'ulahu fi kulli ma lahu urif. Ini gimana bacaannya ini? Aqim maqamal fa'il alladhi hudif maf'ulahu fi kulli ma lahu urif. Au masdaran au dharfan au majrura illam tajid maf'ulahul madhkura. Sekarang kita berkaitan dengan naibul fa'il. Naibul fa'il itu apa? Naibul fa'il adalah maf'ul yang menempati tempatnya fa'il yang dibuang. Hakim maqamal fa'il allati hudif maf'ulahu fi kulli ma lahu urif. Naibul fa'il adalah maf'ul yang menempati tempatnya fa'il setelah fa'il itu dibuang. Atau lebih mudahnya lagi, naibul fa'il adalah isim yang dibaca rofa setelah fi'il mabni majhul. Itu lebih mudahnya lagi. Naibul fa'il adalah isim yang dibaca rofa yang terletak setelah fi'il mabni majhul. Oke. Lafat yang asalnya doroba zaidun bakron. Doroba zaidun bakron. Maka kan doroba ini fi'il, zaidun fa'il. Doroba zaidun amron. Doroba zaidun amron. Doroba fi'il. Zaidun ini adalah fi'il. Zaidun adalah fa'il. Amron ini kan maf'ul. Ini kan maf'ul. Maka akan menjadi yang asalnya doroba zaidun amron. Zaid memukul Umar. Maka menjadi duriba amrun. Yaitu maf'ul. Amron ini kan maf'ul. Yang menempati tempatnya fa'il berarti amron berada di posisinya fa'il. Setelah fa'ilnya dibuang. Nah, maka menjadi yang asalnya doroba zaidun amron maka menjadi duriba amrun. Karena maf'ul itu menempati tempatnya fa'il, maka sekaligus dia dihukumi sebagai hukumnya seperti hukumnya fa'il, yaitu di i'rab rofa. Doroba zaidun amron telah memukul siapa Zaid amron kepada Umar, maka menjadi duriba amrun, Umar dipukul. Pemahamannya sama. Lafaz doroba zaidun amron yang memukul Zaid, yang dipukul Umar. Duriba amrun yang dipukul Umar, tetap Umar. Jadi hukumnya sama. Yang kena pukulan ya tetap sama, tetap Umar. Hanya saja kalau berupa naibul fa'il itu mesti bentuk fiilnya adalah berupa fiil yang majhul dan itu tidak menyebutin fa'ilnya. Fa'ilnya tidak disebut. Mau tanya Ustadz, Hah? tapi ini soal itu sih apa? eh, Kadang kan di kitab misalkan pengarangnya memakai majhul ataupun maklum itu ada alasannya nggak Ustadz? Kenapa kok memilih redaksi kalimat yang memakai apa majhul atau apa mabni majhul atau mabni maklum itu ada nggak apa namanya dengan apa tujuannya apa gitu? Oke. Kalau dimajhulkan itu tujuannya macam-macam ya. Kalau dimaklumkan ya berarti mengikuti hukum yang standar itu kan ya. Kalau dimajhulkan baru ketika dimajhulkan nanti ada tujuan-tujuan. Semisal seperti ini. Ada banyak hal tujuannya. Misal lafaz doroba zaidun amron ini kan yang memukul Zaid kemudian kan yang dipukul kan Umar. Bisa jadi dijadikan duriba amrun ini alasannya. Salah satu alasannya bisa jadi karena tidak diketahui failnya. Salah satu alasan karena tidak diketahui failnya akhirnya dibentuk majhul. Karena kenapa? Ya gimana mau menyebutin failnya kalau
Oh, fa'ilnya sudah tidak diketahui. Akhirnya duriba amrun. Karena melihat Umar langsung terpukul. Siapa yang memukul? Gak tahu siapa. Akhirnya nanti dia seperti itu. Duriba amrun. Berarti alasannya kenapa? Karena tidak mengetahui fa'ilnya. Ada kalanya tidak disebutkan karena sudah fa'ilnya sudah jelas, sudah ketahui. Fa'ilnya sudah diketahui karena sudah pasti fa'ilnya itu akhirnya ikhtisor, diringkas. Karena sudah maklum, wes sudah tidak usah disebutin, ringkas saja. Contoh, contoh khuliqal insanu dhaifan. Manusia diciptakan khuliqal insan, manusia diciptakan dhaifan dalam keadaan lemah. Itu kan dimajhulkan. Kenapa kok dimajhulkan? Karena sudah maklum. Yang menciptakan manusia itu siapa? Allah. Manusia itu diciptakan oleh siapa? Allah. Asalnya kan khalaqallahu insana dhaifan. Khalaqallahu Allah menciptakan al-insana manusia dhaifan dalam keadaan lemah kan itu asalnya. Karena sudah maklum, oh ini sudah jelas yang menciptakan manusia adalah Allah. Langsung khuliqal insanu dhaifan tidak disebutin khalaqallahu insana. Itu salah satu alasan. Ada juga yang menyebutin bahwasanya kenapa? Karena khawatir, karena takut kepada fa'il. Karena kalau nanti menyebutin fa'il, nanti akan kena ancaman apa? Akhirnya fa'il tidak disebutin, langsung dibentuk naibul fa'il. Dibentuk sebagai fi'il yang majhul setelahnya menjadi naibul fa'il. Jadi alasan-alasan kira-kira seperti itu. Jadi dia agak moro-moro langsung mau oh ini. Tapi ya itu ada alasan-alasan karena memang sudah memang karena majhulul fa'il karena tidak diketahui fa'ilnya atau karena sudah ma'lum bidoruri karena sudah pas diketahui sudah secara pasti atau karena ada hal yang lain sehingga dia menuntut untuk dibentuk majhul gitu. Seperti itu. Iya Ustadz, terima kasih. Oke. Lanjut. Atau masdar dorof jar dan majur yang menempati tempatnya fa'il yang dibuang. Jadi naibul fa'il itu tidak mesti berangkat daripada maf'ul. Kalau di sini kan ini akim maqamal fa'il alladhi khudif maf'ulahu fi kulli malak. Ini kalau berbentuk maf'ul. Kalau maf'ulnya ada, tapi kalau maf'ulnya tidak ada, au masdaran au dzarfan au majrura illam tajid maf'ulahu madhkura. Artinya naibul fa'il itu tidak mesti kan di sini kan anunya kan maf'ul adalah naibul fa'il adalah maf'ul yang menempati tempatnya fa'il setelah fa'ilnya dibuang. Naibul fa'il itu tidak mesti berangkat daripada maf'ul, tidak mesti maf'ul yang menempati tempatnya fa'il setelah fa'ilnya dibuang. Akan tetapi naibul fa'il bisa berangkat dari masdar yang dijadikan naibul fa'il, bisa berangkat dorof yang dijadikan naibul fa'il, bisa berangkat dari jar majrur yang dijadikan naibul fa'il ketika maf'ulnya memang tidak ada, ketika memang maf'ul bihnya tidak ada. Akan tetapi yang paling banyak, model-model yang paling banyak naibul fa'il itu dia berangkat daripada maf'ul. Yang paling banyak memang berangkat dari maf'ul. Tapi naibul fa'il itu tidak harus dari maf'ul, bisa jadi dari hal lain meskipun yang hal lain ini jarang. Bisa jadi dari mafdar, bisa jadi dari dhorob, bisa jadi jar majrur. Ya bisa jadi ya gitu lah tiga masdar jar majrur atau sehingga nanti contohnya kan masdar ini yang masdar duriba dorbun syadidun gitu. Kan di sini kan asalnya kan gini doroba zaidun dorban syadidan kan gini asalnya doroba zaidun fa'ilnya kan zaidun doroba zaidun dorban syadidan misal doroba zaidun amron dorban syadidan itu kan. Tapi kalau tidak ada maf'ulnya, kira-kira dibentuk seperti inilah, kira-kira contohnya nanti. Meskipun ini jarang sekali. Doroba Zaidun, dorban sadidan, maka nanti bisa langsung duriba dorbun sadidun gitu kan. Kalau misal nanti kan ajalasa amrun amamal masjid. Umar duduk di depan masjid.
maka nanti menjadi langsung julisa amamal mas ama amama Zaidin, jalasa Amrun amama Zaidin. Maka nanti langsung julisa amama Zaidin. Tetap dibaca amama karena dia dirofa secara mahal nanti. Karena amama itu termasuk yang mabni ya. Nanti amama nanti secara mahal dia mahalnya rofa karena dia menjadi naibul fa'il. Atau dari jar majrur. Kalau dari jar majrur, contohnya adalah siro bizaidin. Siro bizaidin asalnya adalah nanti saro bakrun bizaidin. Itu kan saro bakrun misal bizaidin. Maka menjadi langsung siro bizaidin. Tapi ketiga-tiganya ini jarang terjadi. Ini hanya sekedar tambahan info bahwasanya ya naibul fa'il tidak mesti berangkat dari itu. Tapi paling banyak baik di kitab ataupun Al-Quran nanti bentuknya adalah dia berangkat daripada maf'ul. Yang tiga ini berbentuk masdar, naibul fa'il dari masdar, dzaraf dan majrur itu jarang terjadi. Itu kalau diterjemah gimana Ustaz? Ini kan asalnya kan doroba zaidun, misalnya duriba, kalau di atas kan jelas kan ya, kalau jelas. Memang di sini agak rancu kalau dia no, karena jarang-jarang ya. Doroba zaidun amron, ini kan jelas kan. Zaid memukul Umar, maka duriba amrun, Umar dipukul kan itu kan. Kalau di sini maka jalasa Amrun amama Zaidin, Umar duduk di depan Zaid. Maka nanti di sini langsung julisa amama Zaid didudukkan di depan Zaid gitu langsung. Siapa yang didudukkan? Nah, maka siapa? Karena sudah maklum. Misal ini berarti konteksnya sudah sesuatu yang dimaklum. Sesuatu yang kenapa kok dibuang failnya? Karena sudah maklum. Julisa amama Zaid dia didudukkan di depan Zaid gitu. Julisa amama Zaidin didudukkan amama Zaidin di depan Zaid. Siapa yang didudukkan? Ya Umar itu. Berarti konteksnya di sini adalah sesuatu yang maklum. Jadi kan menjadikan naibul fa'il seperti hal yang saya jadikan tadi kan. Ada kalanya memang dimajhulkan karena fa'ilnya sudah maklum, bisa karena fa'ilnya majhul, bisa karena hal yang lain gitu kan. Misal Saro bizaidin. Saro bizaidin, Saro itu kan apa? Berjalan ya. Saro berjalan, Saro Zaidun bizaidin gitu. Saro Bakun bizaidin. Zaid berjalan bertemu dengan Bakar berjalan bertemu dengan Zaid. Siro bi Zaidin dipertemukan atau langsung Siro dipertemukan dengan Zaid. Langsung bisa gitu, langsung kira-kira makna bagaimana yang ngepas kira-kira. Gimana gimana? Oke, lanjut Ustaz. Eh, ini sudah bentuknya maklumnya fataha Zaidun al-baba maka menjadi futihal bab. Zaid membuka pintu maka menjadi futihal babu pintu dibuka. Akramat talibu ustadan seorang santri memuliakan ustad maka menjadi ukrima ustadun seorang ustad dimuliakan. Daraba Zaidun Amron, Daraba Zaidun Amron. Zaid dan Umar saling memukul, duriba Amrun, Umar dipukul. Iftatahal ustad al majlis, seorang ustad membuka majelis maka uftutihal majlis maka majelis itu dibuka. Istamalat talibu as-sauba, seorang santri menggunakan baju ustu'milat saubu maka baju itu digunakan. Itu kan contoh-contoh yang dari tadi sudah. Ini. Ini cara membuat karena naibul fa'il itu kan harus setelah fi'il yang mabni majhul. Naibul fa'il itu harus terletak setelah fiil yang mabni majhul. Ini caranya untuk memajhulkan.
Wa awal kayaknya sudah kemarin kalau tidak keliru. Kalau di MCLAT tasrifnya kalau nggak keliru sudah ya. Iya. Wa awalul fi'li alladhi huna yudam wa kasru ma qabla al-akhir multazam. Fi kulli madin ila akhirih nanti lanjutannya ada di setelahnya. Kalau fi'il madi cara membuat fi'il madi yang majhul maka itu kan dumma awaluhu wa kusira ma qabla akhirih. Dumma awaluhu wa kusira ma qabla akhirih. Dibaca dhamma awalnya dan dibaca kasroh sebelum akhir. Fataha maka menjadi futiha. Fataha artinya membuka, futiha dibuka. Nanti berbeda makna. Akroma artinya memuliakan, ukrima dimuliakan. Doroba artinya memukul, duriba maka menjadi dipukul. Iftataha artinya membuka, uftutiha maka dibuka. Ista'mala artinya menggunakan, ustumila maka digunakan. Nanti bermakna di. Nah, itu untuk fiil yang itu fiil madhi dhamma awaluhu wa fut wa kusira ma qabla akhiri. Dibaca dhamma awalnya dan dikasrohkan sebelum akhir. Nasara nusira ja'ala ju'ila khalaqa khuliqa jalasa julisa. Kira-kira gitulah nanti. Tinggal di model-model seperti itu aja. Hmm. Itu kalau fi'il madhi. Kalau fi'il mudhari beda. Wa huwa fil mudhari'i munfatihun kayudda'a wa kaddu'i. Kalau fi'il mudhari maka dumma awaluhu ini sudah. Bentar, bentar. Hmm. Kalau fi'il mudhari maka bagaimana kalau fi'il mudhari dumma awal awalu wa futiha ma qabla akhirih kalau fi'il mudhari dumma awaluhu wa futiha ma qabla akhirih dibaca dhamma awalnya dan dibaca fathah sebelum akhir. Itu kalau fi'il mudhari. Fi'il madhi kan dhamma awwaluhu wa kusira ma qabla akhirih. Kalau fi'il mudhari dhamma awwaluhu wa futiha ma qabla akhirih. Yuftahu yaftahu maka menjadi yuftahu. Yadribu maka menjadi yutrabu. Yukrimu maka menjadi yukramu. Yaftahu membuka, yuftahu dibuka. Yadribu memukul, yudrabu dipukul. Yukrimu memuliakan, yukromu dimuliakan. Yudoribu maka menjadi yudorabu. Yastaftihu, yas, yaftatihu maka menjadi yuftadahu. Yasta'milu maka menjadi yusta'malu. Nah, itu cara membuat fi'il majhul dari fi'il madhi dan fi'il mudhari. Oke, gimana lagi? Ya, lanjut Ustadz. Oke, Nanti siap. biar bisa sorogan. Oke, siap, 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 siap. Oke. Wa awalul fi'li alladhi kaba'a munkasirun wa huwa alladhi qad sya'a. Ini cara beda, ini berbeda caranya. Kalau nanti berbentuk bina ajwaf. Nah, kalau semisal nanti bentuknya bina ajwaf, maka caranya beda dengan yang tadi. Kalau bina ajwaf, jika berupa bina ajwaf, baik berupa ajwaf wawi ataupun ajwaf ya'i, maka huruf yang pertama dibaca kasroh dan alifnya diganti ya yang asalnya ba'a, huruf pertama dibaca kasroh, alifnya diganti ya yang asalnya ba'a maka menjadi bi'a. Langsung gitu. Yang asalnya sona, hurufnya sod di kasroh, alifnya diganti ya maka menjadi sina. Yang asalnya kola, kofnya diharkat kasroh, alifnya diganti dengan iya, maka menjadi qila. Nah, ini beda. Aturannya beda. Kalau dikatakan dumma awaluhu, kalau fi'il madi dumma awaluhu wa futiha wa kusira ma qabla akhirih. Kalau fi'il mudhari kan dumma awaluhu wa futiha ma qabla akhirih. Tapi kalau yang berbentuk bin ajwaf, maka beda. Wa awal fi'il ladhi kaba'a munkasirun wa huwa ladhi qad sya'a. Huruf pertamanya diharakati kasro dan
alifnya itu diganti dengan iya. Maka ba'a menjadi bi'a, sona menjadi sina, qala menjadi qila. Wadaka imma mudmarun au mudharu. Wadaka imma mudmarun au mudharu. Thanihima ka yukramul mubashiru. Amma dhamiru fahuwa nahwu qawlina. Du'itu ud'a ma du'i illa ana. Naibul fa'il itu terbagi menjadi dua. Sama seperti hanya fa'il yang tadi malam. Fa'il terbagi menjadi dua. Ada fa'il isim dhahir, ada fa'il isim dhamir. Begitupun dengan naibul fa'il. Naibul fa'il juga terbagi menjadi dua. Ada naibul fa'il isim dhahir, ada naibul fa'il isim dhamir. Kalau yang isim dhahir berarti kan duriba zaidun. Zaid dipukul. Maka kalau berbentuk isim fa'il, naibul fa'il yang berbentuk dhamir berarti kan duribtu saya dipukul. Duribna kami dipukul. Duribta kamu dipukul. Yang penting nanti naibul fa'ilnya dia berbentuk dhamir. Oke. Oke, sudah selesai ini slide-nya. Bagaimana? Bisa dipaham? Nah, lanjut sorogan Ustaz. Oke. Sorogan yang mana? Berkaitan dengan naibul fa'il. Atau bagaimana? Hmm? Sorogannya ini mau Yang cari yang naibul yang, fa'il atau bagaimana? yang apa pakai aja kayak kemarin. Yang? Oke, Fathul Qorib aja. Ya. Ini apa? Cari naibul fa'ilnya doang. Nah, gimana? Atau mau baca antum? Mau baca aja mau. Udah lama gak sorogan. Nak. Oke, siap. Oke, ini aja. Ini. Terus sih. Ini aja, ini aja. Silakan dibaca dari sini sampai di sini dulu. Nah, sampai Oke. di sini, sampai di sini. Oh iya, gak apa-apa sampai di sini. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Ayat faslun. Fi nawaqidil wudu'i. Al-musammati aydon fi asbabil hadathi. Walladhi yunqidu ayyubtilul wudu'a sitatu asya'a. Ahaduhuma ahaduhuma kharaja min ahadis sabilaini. Oke, coba langsung ditarkib satu persatu. Tarkib pakai Faslun. Cukup ditarkib pakai bahasa Indonesia, tidak usah di Arab. Faslun di rofa, karena kenapa? eh, faslun dirofa karena menjadi mubtada. Menjadi mubtada. Faslun dia menjadi mubtada, mana khobarnya? Khobarnya ditakdirkan eh faslun itu menjadi khobar Ustaz. Iya, keliru. Bukan jadi mubtada, tapi dia menjadi khobar. Mubtadanya ada. Jadi ditakdir, jadi kebalik. Jadi faslun dia jadi khobar dari mubtada yang ditakdir aihada faslun. Adapun ini faslun ialah asal. Oke, lanjut. Fi nawaqidil wudu. Nawaqidit, silakan lanjut. Nawakiti itu jamak taksir. Ya, dibaca jer ya. Dibaca Dibaca jer jer karena karena dia kemasukan kemasukan huruf jer. Tanda jernya menggunakan kasroh karena jamak taksir. Mufradnya apa ini? mufradnya itu eh nakdun. Iya benar Nakdun. Ustaz, apa salah. Ya, nakdun mufradnya adalah nakdun fi nawaqidil wudu. Jadi an-nawaqidi ini sini ini kan jer karena jer kemasukan fi. Selain jer di sini dia menjadi apa? Selain menjeru dia jadi apa? Jadi mudhof. Dia menjadi mudhof. I'rabnya mudhof bagaimana? Eh jar. I'rabnya mudhof itu ala hasbil awamil. Milang-milang itu ya.
Iya, apa eh, alhas bisa. Jadi dia kalau di sini dibaca jar, tapi kalau i'rabnya mudah secara umum dia ala hasbil awamil. berarti apa menjadi kasroh itu karena emang mabni jar atau gimana Ustadz kalau mudhof Enggak, itu? kalau di sini kan dibaca jar karena kan masukkan huruf jar di sini kan. Ya. Ini kan Oh, nggak harus enggak dibaca ini. jar, ini kan bisa di ini. Bisa dibaca nawaqidu kalau dia dirofahkan. Bisa dibaca nawaqido kalau dinasobkan. Kebetulan di sini karena kemasukan huruf jar, baru dia di jar. Artinya mudhof itu, i'rabnya mudhof dia ala hasbil awamil. Tergantung amilnya. Nanti amilnya menuntut dia rofa, menuntut nasab, atau Oh, menuntut jar. berarti amilnya itu huruf jarnya V itu ya. Nah, fi itu huruf J, itu termasuk amil yang mengejarkan. Amil itu kan sesuatu yang menuntut lafaz setelahnya. Menuntut lafaz setelahnya apakah menuntut untuk dijer, apakah menuntut untuk dirofa, apakah menuntut untuk dinasab. Nah, itu kan amil yang berperan. Sehingga di sini nawakid ini kan yang menuntut dibaca jer karena kan kena fi ini yang mengejarkan. Oke, oke, oke. Tapi kalau al-wudu'i dia sebagai mudhof ilaih, dia sebagai mudhof ilaih, maka mudhof ilaih hukumnya majrur abadan. Kalau mudhof ilaih maka hukumnya adalah majrur abadan. Kalau mudhof ala hasbil awamil, mudhof ilaih majrur abadan. Itu majrur abadan. Pokok bagaimanapun kondisinya, kalau sudah dia dijadikan sebagai mudhof ilaih, maka secara i'rab dia pasti atau wajib jar. Gimana gimana? Oke, lanjut Ustadz. Lanjut dibaca. Kalau al-musammati itu berarti menjadi sifat dari Sifat nawakid dari itu ya. nawakid, dia sifat daripada nawakidil wudu. Dia sifat langsung secara keseluruhan, bukan cuma nawakid, langsung nawakidil wudu itu masuk semua itu. Oh, oh, iya, iya. Ya ke nawakid juga gak apa-apa juga sih. Kalau semisal di apa Hah? dikatakan menjadi sifat dari al-wudu, berarti kan nggak bisa ya? Apa gimana itu? Gak bisa, Bisa? gak bisa. Nggak bisa karena mufrad ya yang wudu, al-wudunya itu. Selain itu bentuknya beda, selain bentuknya tidak sama, tidak cocok, juga tidak cocok secara pemahaman. Kan gini nanti, misal wudhu misal mau disifati. Wudhu al-musammati juga diberi nama asbabil hadas. Oh Gak iya, iya, cocok. iya, iya, iya. Karena itu Kan apa nama nama lain dari nawakid itu iya, asbabu gitu ya. nawakidul wudu nama lainnya adalah asbabil hadas. Kalau cuma wudu nama lainnya adalah asbabil hadas kan nggak cocok. Iya, nggak nyambung, nggak nyambung. Makanya selain secara lafdiyah dia tidak cocok, karena kan kalau naat kan harus mencocoki dari beberapa hal, apalagi di sini naatnya kan sebagai naat hakiki kan. Di sini Iya. kan naatnya adalah naat hakiki, sehingga naat hakiki kan harus cocok dalam 4/10 itu kan. Selain dari lafal ini sudah nggak cocok, kemudian dalam segi makna juga nggak cocok. Sehingga nanti al-musamma dia mensifati nawakidil wudu. Nawakidil wudu kata lainnya juga diistilahkan dengan asbabil hadas. Gimana gimana Hi? Oke, lanjut Ustadz. Monggo silahkan dilanjut. Aidon, kenapa gue dinasab? Dilanjut satu persatu. Ya, Aidon kenapa Sebutkan. kok ya apa itu semisal di terkait apa eh ikut terkait itu hal apa bisa diubah ke lain Ustadz itu. Aidon itu atau Aidon itu dia yang paling kuat. Aidon itu dijadikan maf'ul mutlak. oh, Ada juga yang memposisikan sebagai hal, tapi itu lebih lemah. Yang paling kuat itu adalah dijadikan maf'ul mutlak. Meskipun lihat di kamus,
Meskipun antum lihat di kamus, maka nanti maf'ul aidon itu pasti diarahkan kepada maf'ul mutlak. Terus mana amilnya? Maf'ul itu harus berangkat dari amil. Nah, amilnya di sini ditakdir. Maf'ul mutlak itu kan harus berangkat dari dia sebagai penjelas daripada amilnya sendiri, dan amilnya itu berbentuk fiilnya. Nah, di sini ditakdir nanti. Mana apa takdirnya? Allah ya itu. Jadi ayodon ini sebagai maf'ul mutlak. Mana amilnya? Amilnya ditakdir. Takdirnya ay Allah. Ai, Ada juga yang do. mengatakan sebagai hal. Oh, misal ayodon mau dijadikan hal, ya monggo silahkan. Tidak masalah. Berarti Cuma kalau kalau do itu, Hah? ah, ya mau tanya sebentar. Kalau do itu berarti fi'il madinya dari aidon itu. Iya, Allah itu fi'il madinya. Aidon kan masdarnya Au, kan? oh, audo ya? Aido. Apanya? Jadi wajib af'ala itu berarti. Allah ya itu. Apa asalnya? Harus ditahu asalnya kan gitu. Apa asalnya? Bisa dicek di kamus nanti. Asalnya apa, nanti tinggal diikuti kepada wazan. Kalau mau menentukan wazan itu kan harus menentukan asal. Coba cek di kamus. Antum pakai kamus apa sekarang? Coba dicek. Gak pakai kamus, pakainya apa Ustaz? Gak tahu, gak pernah cari itu Wak. Coba Di sebentar saya cari coba dulu ya. Ayuban, ayuban. Oke. Hmm. Nah, ini. Ayuban maf'ulun mutlak amiluhu mahdufun takdiruhu adaya iyadu. Wa audo ya. adaya iyadu. Maka berarti kalau adaya itu berarti berarti aldo ini asalnya apa? Ayado, ayado, yaid. Fa'ala, yayidu. Fa'ala, yaf'ilu. Fa'ala, yaf'ilu. Asalnya ayado ini kalau begitu. Ayado, yayidu. Fa'ala, yaf'ilu. Kurang lengkap, tidak menyebutin asalnya di sini. Coba sebagai menjelaskan, lafat ayodon maf'ulun mutlakun amiluhu mahdufun, amilnya di mahduf, takdirnya apa? Takdirnya aldo. Aldo ya'idu. Kalau dari saya sih, dok saya adalah asalnya ayaldo ya'idu. Ayaldo ya'idu. Fa'ala yaf'ilu. Gitu. Memang ada ayudon dijadikan hal, ada, tapi kurang kuat. Oh, Kan gini, lafat itu memang betul bisa, kadang bisa dijadikan ini, bisa dijadikan itu boleh. Tidak harus jadi satu. Kalau memang sesuai dengan maf'ul mutlak ketentuannya seperti ini, sudah masuk ketentuan maf'ul mutlak, ya sudah masuk. Oh, ketentuan hal itu juga seperti ini, ya juga bisa bisa dikatakan. Jadi gak mesti hanya dia punya satu kedudukan, kalau jadikan mutlak pasti mutlak, tidak. Bisa jadi hal yang lain juga bisa dijadikan i'rab yang berkedudukan yang lain, asalkan tetap sesuai dengan aturan dalam bab itu. Kalau cocok, itu. Kalau jauh, semisal ayat dijadikan maf'ul mutlak, ya nggak bisa. Maf'ul mutlak itu objek. Ini objek dari mana kan? Nggak bisa kan? Sudah jauh, terlalu jauh itu. kalau itu Ustaz, Wahason itu. Hah? Wah, Hasan mana ini? Kadabin ya bawahnya itu. Kadabin Wahason. Nah itu masih apa ya? Masih, kan Mana aku ini? masih agak Misal mana ini? tentang isim maksur dan mankus. Terus itu berarti Yang mana ini apakah bahasa? masuk apa? Yang itu yang apa? Yang bawahnya, baris bawahnya ail kubuli itu. Ail Nomor kubuli waduburi, terus sampai bawahnya lagi kadamin Wahason itu. oh, ail kubuli waduburi min mutawaddiin hayyin wadihin mu'tadan kan lakhariju ka baulin wa waitin aw nadiran kadamin wa hasan. Lah, hasan ini kan apa namanya? Itu maf'ul apa namanya? Isim mansur. Kemarin kan isim mansur ada yang munsorif, ada yang wil munsorif. Kalau tidak munsorif jadi tanwin aja bahason. Berarti Fatah itu ya Ustaz, ya? Iya, al-fata. Cuma dia. Kalau tidak itu kan fatan gitu aja. Hasan di sini kan bukan dia maka secara i'rab tetap di sini i'rabnya di sini, i'rab di sini secara i'rabnya
i'rabnya di rob jer. Hanya saja tanda jernya menggunakan kasroh muqaddarah. Kenapa kok di rob jer? Karena kan diatofkan kepada damin. Ya. Dia diatofkan damin itu jer. Damin itu jer sehingga nanti hasan itu kan ma'tuf. Ma'tuf alainya adalah damin sehingga wa hasan dia diatofkan kepada damin dia harus jer. Tapi karena isi maksur kita kan sudah bahas kemarin. Isi maksur semua i'rabnya itu ditakdir. Rofa, nasab, dan lejer. Semua i'rab isi maksur itu ditakdir. Kenapa kok ditakdir? Karena lita'adur. Lita'adur karena alif gak bisa nerima harakat. Beda halnya dengan pentakdiran di apa namanya di isi posisi mangsus itu menggunakan dhamma muqaddaro. Itu bukan karena lita'adur tapi karena dianggap sakil oleh lisanul Arab. Kalau itu Ustadz, maka adahu itu Mak'adahuma. yang mau makinin maka adahu masna itu yang apa aminnya itu berarti isim fa'il bisa beramal seperti fi'il atau gimana Oh ya ini, lupa aku. mak'adahu di sini. Yang ya yang apa menasabkan dia itu. Iya, berarti di sini mak'adahu kan dinasab dia menjadi maf'ul mana yang menjadi amilnya, yang menjadi amilnya mau makinin. Oh, yang isim fa'ilnya itu berarti ya. Iya sih mamilnya. Jadi kan maf'ul itu tidak mesti berangkat daripada fi'il. Karena masdar itu juga bisa mengamal seperti hanya fi'ilnya. Kemudian isim fa'il juga bisa mengamal seperti hanya fi'ilnya. Kalau dicari fi'ilnya nggak ada di sini. Maka ada kok tiba-tiba nasab. Ini jadi maf'ul. Maf'ul dari mana? Nggak ada fi'il yang muta'addi sebelumnya. Ya jangan dicari. Karena sudah ada bentuk isim fa'il di sini. Tapi ada ciri-cirinya nggak Ustadz? Maksudnya menentuin apakah ini isim fa'il yang bisa beramal Kalau atau ciri-cirinya saya tidak. nggak tahu ya, maka langsung saya lihat daripada siapul kalam. Kalau setelahnya ada lafaz yang dibaca nasab, berarti dia mengamal. Kalau tidak ada, bertindak. Gitu aja kalau saya. Oh, oke 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 oke. Kalau saya menentukan ciri-cirinya harus gini, saya nggak tahu ya. Kurang tahu. Kalau dari saya sudah jelas. Kalau setelah lafaz mumakin kok tiba-tiba di sini dibaca mak atau berarti dia mengamal sepertinya fiilnya. Gitu aja kalau saya. Gitu. Ciri-cirinya ya gimana ya? Pasti ketemu sendiri lah. Kalau nanti setelahnya kok ada lafaz yang dinasab atau kan nggak harus menasobkan kan? Ada karenanya lafaz yang di apa namanya? Ada karenanya lafaz yang dirofakkan seperti halnya ja'a zaidun al-alimu abuhu. Tiba-tiba kok abuhu? Abuhu ini jadi apa? Oh jadi fa'il ternyata. Fa'il dari mana? Ternyata daripada al-alimu. Nah itu kan. Berarti lafaz al-alimu dia mengamal seperti halnya fi'ilnya. Gitu. Hmm, oke oke oke. Terus lanjut lagi Ustadz. Ya monggo monggo silahkan. Nah, gimana, gimana? Yuk. Kemarin menemukan itu di Apa? apa ya? Mudhof tapi dia itu alif lam Ustadz. Jadi faul korib juga. Coba apa? Coba. Cek, coba. Babnya itu kalau nggak salah bab tentang itu loh. Tentang apa? Tentang janin yang disembelih ikut induknya itu loh. Coba saja langsung sebutin lafadznya. Biar kalau dicari satu-satu kan lama ini. Lupa aku tempatnya di mana ya. Aduh, Babnya apa ya? itu repot itu ya. Karena kalau di sini saya tinggal ngasih, apa namanya, tinggal ketik kata kuncinya pasti muncul. Sebentar coba tak buka Coba dulu. cek dulu. Kalau di scroll saya lama yang scrollnya nanti ini. Coba antum cek aja nanti apa kata kuncinya. Coba. Ya sebentar ini. Udah kamu tak Udah buka ketemu? dulu. Sebentar. Oh ya itu yang apa? Wa uridu biha wa uridu biha biha zailatul haya. Oh ya.
Jawa uridu biya jailat. Itu kan not man'ut. Hayati. Apa? Not man'ut kan? Enggak itu, enggak mudhof ilah ini, Ustaz. Oh, ya, 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 dulu. Eh, Oh, langsung babnya saja. Langsung dia ketemu. Oh, babnya. Bab apa itu? Maksud bab apa? Maksudnya ini bab fi dzikri syai'in minal a'yan al mutanajjasati. Oh, fi dzikri syai'in minal ayat al mutanajjis. Fi dzikri syai'in minal ayat. Selamat datang Muhammad Hamim. Kok lambat Muhammad Hamim? Afwan Sat tadi masih kerjain pekerjaan rumah ini Sat, bantu ibu. Oh, siap. Apa gimana? Apa gimana? Gimana lafadznya? Al Azailatul hayah. az nah, apa? Ini ya. Iya, yang nomor satu itu Ustaz. Wa urida biha azzailatu al hayyatu bi wairi zakatin syar'iyyatin. Wa uridu biha Oke, wa uridu dan dikehendaki biha dengan maita wa urida biha dan yang dikehendaki dengan azzailatul hayyala. Ini kenapa kok? Ini kan kenapa kok beralif lam? Nah, ini yang dikatakan dengan idhofa wairu mahdoh. Idhofa wairu mahdoh nanti itu bisa dikasih alif lam. Ciri-ciri Oke, idhofa wairu mahdoh nanti idhofanya berbentuk isim sifat. oke, Tapi jarang-jarang adanya. Jadi jarang-jarang adanya ya. Jadi yang syarat tidak boleh ada alif lam, tidak boleh ada nun, tidak boleh ada tan itu idhofanya idhofah mahdhaf. Yang idhofah wa mahdhaf dari boleh nanti beralif lam. Ciri-ciri idhofah wa mahdhaf nanti idhofahnya berbentuk isim sifat. Contoh seperti ini. Oh, gitu. Di alfiahnya ada ini. Keterangan ini di alfiahnya ada. berarti wajib apa mudhofnya wajib al ya Ustaz ya? Ada Boleh, alnya ya? boleh, bukan wajib, boleh, boleh. Boleh. Kan secara aturan asal idofah nggak boleh kan? Tidak boleh, wajib tidak ada al, wajib tidak boleh ada tanwin, wajib tidak boleh ada kan gitu harusnya kan? Iya, Ketika sudah modelnya dan itu idofahnya berupa idofah wairu mahdo dan model idofah wairu mahdo dan modufnya itu berbentuk isim sifat maka nanti boleh dikasih al, bukan wajib boleh. Maka mau dibaca wa uridu biha zailatul haya nggak apa-apa, hukumnya boleh.
Sebentar. Wa uridu biha zailatul hayatu. Tapi saya kayaknya bukan azailatul hayati ini ya bacanya ya. Saya tahunya terus pasti zailatul hayatu dijadikan naat man'ut ini. Coba Naat dicek. manut. Iya, coba dicek. Kalau naat man'ut kira-kira apa nggak cocoknya di sini? Wa uridu bi azzailatul hayatu. Kalau mau dijadikan idhofah wa rumah maka nanti wa uridu biha azzailatul hayati. Tetap harus jar hayati kalau mau dijadikan idhofah wa rumah. Berarti bisa itu ya, bisa dua cara baca ya Ustaz ya. Ya, tinggal. Tapi kalau secara makna tetap enakan anu ya, idhofah kan ya. Iya, Kan berarti kan menghilangkan kehidupan. Itu kan wa uridu biha azzailatu ialah menghilangkan kehidupan, menghilangkan yaitu membunuhnya biwiridakatin dengan tanpa disembelih yang secara syariat kan itu kan. iya. Oh ya, aku mau tanya juga ini Ustaz. Konteksnya yang itu loh, yang selanjutnya ya. Yang apa? Yang mana ini? Fala yustatna itu. Ya Fala fala yustas. yustatna. Nah, itu. Ah, iya, yang itu. Terus Ya, yang itu yang fala yustatna. Fala hmm, yustatna hina idin janinul mudakah. Janinul hmm. mudakati ida khoroja min batni umihi mayyitan. Nah, itu apa? Maksudnya yang apa ya? Nadurnya itu gimana Ustaz? Nadurnya itu. Pemahamannya maksudnya gitu. Iya, pemahaman. Oh, maka yang dimaksud dengan maita ada maita kalau maita di sini adalah hewan yang mati dengan tanpa sembelihan secara syariat gitu kan. Itu kan Ya. kalau dia mati tanpa melalui proses disembelih secara syariat maka hukumnya bangkai. Fala yustasna hina idin maka tidak dikecualikan janinul mudakkati idza kharaja min batni ummihi maitan li'anna zakatahu fi zakati ummihi. Ah, begitu juga fala yustasna hina idzin tidak dikecualikan janinul mudzakati yaitu janin yang sudah disembelih idza kharaja min batni ummihi maitan li'anna zakatahu fi zakati ummihi wa kada wairuhu minal mustasnayati al madhukurati fil mabsutati summa istasna min sa'ril mayyitati qawluhu ilal adamiyah. Gimana ini? Harusnya pakai bejurinya ini kalau mau pemahaman. Di bejuri kan lengkap. Ini berarti kan wa'adun maitati wa sya'ruha najisun. Adapun kuli, adapun daging, adapun maita wa sya'ruha, maka ini hukumnya dihukumi najis. Begitupun dengan bangkai. Maka bangkai itu juga najis. Oh, berarti fala yustasna idin. Begitu juga najis berarti kan? Fala yustasna maka tidak dikecualikan kan? Tidak dikecualikan berarti sama seperti hanya di sini. Berarti sama seperti hanya di sini ketika dia uh, ini juga dikatakan najis apa enggak ya? Coba cek dulu ya. Aku juga masa Cek anu aja. Kalau ini antum jadi bingung mundur. kalau Kalau memang kalau nandur betul-betul. saya tuh malah gini Ustaz. Kan kalau nandur saya tuh malah gini. Makanya saya bingung ini nandur saya pemahaman saya ini bener apa enggak itu. Karena udah lama ini enggak ngaji nih. Agak-agak Coba, samar-samar juga. coba antum aja apa namanya dicek di bejurinya nanti di SS dikirim di grup atau dikirim pribadi ke saya gak apa-apa. Kalau di sini cuma ini muter-muter nanti kalau nggak lihat bejurinya. Kalau di bejurinya nanti kan dituntun bagaimana itu. Punya bejurinya. Kalau jus satu itu lali naruh. Ada jus dua. Ya, ya
Nggak tahu juz berapa ini, juz 1 kayaknya ini. Juz 1 ini. Ya coba tak cari online dulu aja. Boleh nanti dikirim di grup atau di chat saja. Biar gak mutar-mutar, ini kan untuk penjelangan, untuk hasiahnya kan ada di Bejuri kan. Iya. Oke, oke mungkin itu dulu ya. Oke, siap Oke, Ustaz. oke, Terima kasih. mudah-mudahan manfaat barokah Al-Fatihah. Waalaikumsalam. Tadi tidak nonton. Udzibi alaihim wa nonton. Amin. Akhiran astagfirullah minkum. Aku lakum. Assalamualaikum warahmatullahi